Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nobeti dari Prodi Kesehatan Masyarakat kelas 2024B. Di sini saya akan menganalisis masalah pengembangan organisasi atau manajemen rumah sakit menggunakan konsep POACE. Saya mengambil contoh masalah dari Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi, di mana saya membaca seperti yang diulas dalam beberapa artikel website yang sudah saya baca. Rumah sakit ini sempat menghadapi serangkaian kasus dugaan kelainan medis yang mengkhawatirkan. Yang terakhir kali saya baca itu ada yang paling terbaru, yaitu ada seorang anak laki-laki yang meninggal akibat mati batang otak setelah melakukan operasi amandel di rumah sakit tersebut. Dan di beberapa tahun sebelumnya juga sempat mengalami masalah juga yang berkaitan juga cukup mirip masalahnya, yaitu kelainan medis, di mana salah satu staf medis salah menggunting jari seorang bayi. Kemudian di sebelumnya juga ada terjadi masalah, yaitu ada klien staf medis di mana sempat terjadi bayi tertukar. Dari kasus-kasus tadi yang sudah saya sebutkan, dapat dilihat bahwa masih adanya masalah serius dalam pengembangan organisasi rumah sakit yang berdampak negatif pada kualitas layanan dan keselamatan pasien. Dan di sini saya akan menganalisis masalah tersebut menggunakan empat fungsi konsep manajemen, yaitu POACE, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Yang pertama saya akan menganalisis yaitu planning atau perencanaan. Dapat dilihat dari masalah-masalah yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Rumah Sakit Kartika Husada ini menurut saya masih kurang memiliki perencanaan yang matang dan terstruktur dalam hal pengembangan organisasi, terutama sumber daya manusianya. Karena klien-klien medis tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu diakibatkan sumber daya manusianya mungkin kurang atau mungkin sedikit bermasalah. Ini menunjukkan yang sudah saya sebutkan tadi juga menunjukkan kurangnya standar SOP operational procedure atau SOP yang jelas dan terlaksana dengan baik. Ini menunjukkan bahwa rumah sakit menurut saya masih belum memiliki rencana yang jelas untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pasien, sehingga masalah-masalah yang sama terjadi secara berulang kali. Contohnya mungkin yang tadi sudah saya sebutkan juga, kurangnya SOP yang jelas untuk penanganan bayi yang baru lahir mungkin menjadi penyebab kasus bayi tertukar yang sudah saya sebutkan tadi. Terus kurangnya pelatihan yang memadai untuk staf medis mungkin menjadi penyebab perawat salah menggunting jari bayi. Kemudian yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Menurut saya, pendapat saya, klien medis juga bisa diakibatkan karena kurangnya koordinasi atau komunikasi antar departemen akibat struktur organisasi yang mungkin masih kurang jelas. Menurut saya, struktur organisasi rumah sakit ini mungkin saja tidak efektif karena ditandai dengan yang tadi, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar departemen serta kurangnya sistem pengawasan yang ketat, sehingga masalah-masalah tersebut terjadi. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar staf medis menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan dalam penanganan pasien, sehingga terjadi masalah tadi juga. Terus kemudian kurangnya pengawasan yang ketat menyebabkan staf medis tidak mematuhi SOP dan standar etika. Sebagai contoh, kasus bayi tertukar menunjukkan kurangnya koordinasi antara tim medis yang menangani persalinan dan tim yang menangani bayi. Selanjutnya adalah actuating atau pengarahan. Ini proses memotivasi, mengarahkan, atau memimpin staf untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasinya itu pelayanan yang terbaik untuk pasiennya dong. Nah, Rumah Sakit Husada ini tampaknya mengalami masalah dalam motivasi dan membangun komitmen staf medis untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, sehingga kejadian-kejadian tersebut terjadi secara berulang. Kejadian-kejadian yang tadi terjadi menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dan profesionalisme dari beberapa staf medis, karena kurangnya pengarahan dari mungkin yang memimpin staf, sehingga staf medis tadi juga melakukan kesalahan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan dan kurangnya kepedulian terhadap keselamatan pasien. Yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Menurut saya, poin konsep manajemen yang paling berkaitan dengan masalah tersebut adalah controlling atau pengendalian, di mana
dapat dilihat dari kesalahan atau kasus-kasus yang terjadi berulang kali, dapat dilihat bahwa sistem pengendalian kualitas layanan di rumah sakit ini mungkin masih lemah. Karena menurut saya itu karena terjadi berulang kali, mungkin saja di kesalahan kasus pertama tidak terjadi evaluasi sehingga terjadi masalah di tahun-tahun berikutnya. Kurangnya evaluasi dan monitoring terhadap kinerja staf serta kurangnya mekanisme untuk menindaklanjuti keluhan pasien. Selanjutnya juga saya sempat membaca berita lagi dari berita dari Radar Bekasi tentang hasil audit Kemenkes di rumah sakit ini memperkuat analisis saya di atas, di mana rumah sakit ini audit tersebut menemukan bahwa salah satu dokter yang menangani pasien yang meninggal dunia tidak memiliki izin praktik. Izin praktik. Temuan ini menunjukkan bahwa rumah sakit ini memiliki kelemahan dalam proses perekrutan dan pengawasan staf medis, di mana kelemahannya adalah perencanaan sumber daya manusianya yang mungkin masih kurang. Dari solusi dari saya mungkin di perencanaan dulu, yaitu adanya mungkin rumah sakit perlu membuat rencana yang lebih jelas kedepannya bagaimana untuk perkembangan organisasinya, bagaimana mencakup visi, mungkin misi, tujuan, dan strategi jangka panjang, sehingga klien-klien medis itu dapat dievaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Kemudian rumah sakit perlu membuat SOP yang lebih jelas untuk setiap prosedur, terutama prosedur yang berisiko tinggi. Kemudian rumah sakit juga perlu melakukan pelatihan dan pengembangan secara berkala untuk memastikan bahwa semua staf medis memahami dan dapat menerapkan SOP dengan baik serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Selanjutnya untuk di perorganisasian, menurut saya rumah sakit perlu membangun struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik, dengan pendelegasian tugas dan tanggung jawab yang jelas, karena dengan ini dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar staf medis. Terus ketiga itu adalah meningkatkan pengarahan, di mana rumah sakit juga perlu meningkatkan pengarahan kepada staf medis atau sumber daya manusianya agar menjalankan tugasnya dengan baik. Sakit perlu memberikan kesempatan kepada staf medis untuk mengikuti mungkin program pelatihan atau pengembangan profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka agar tidak terjadi masalah-masalah tadi. Terus meningkatkan sistem pengawasannya harus lebih ketat lagi terhadap staf medis agar secara berkala. Jadi harus melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa staf medis tersebut mematuhi SOP yang ada. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian, yaitu meningkatkan pengendalian. Rumah sakit perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Itu yang paling penting, karena masalah-masalah tadi terjadi berulang karena rumah sakitnya tidak mungkin saja tidak melakukan evaluasi atau monitoring, sehingga masalah tidak terdeteksi dan akhirnya tidak ditindaklanjuti, tidak dievaluasi, dan menyebabkan dan menjadi masalah di kemudian hari juga akhirnya. Jadi rumah sakit perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kinerja rumah sakit dan staf medis. Kinerja rumah sakit mungkin manajemen rumah sakitnya dan juga staf medis. Evaluasi dan monitoring ini harus dilakukan secara objektif atau terlihat dan harus digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, misalnya klien medis akibat dari staf medis atau klien staf medis, sehingga harus ditingkatkan pula juga staf medisnya, dikembangkan, mungkin diikutkan pelatihan atau diawasi, diberikan pengarahan yang lebih baik lagi.